I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa Fitarisa Alfayumi. Di sini aku mau melanjutkan ke modul 10, yaitu tentang STP. Apa sih STP itu? Langsung aja kita masuk. Jadi STP atau disebut juga dengan Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. Nah, STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Lanjut ke cara kerja. Yang pertama itu, STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Lalu, saat ada banyak jalur antara switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Nah, jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Nah, jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Dengan begitu, jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, apa sih looping itu? Jadi, looping adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Nah, akibat looping itu ada 3. Yang pertama, jaringan menjadi lambat, traffic menjadi penuh atau broadcast strong. Yang ketiga atau yang terakhir, switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol untuk mencegah looping. Nah, lalu ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Yang lanjut ada root bridge. Root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Nah, switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Setelah root bridge dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Lanjut, di sini ada PVSTP atau bisa disebut juga Perfilan Spanning Tree Protocol. Nah, PVSTP ini adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik. Nah, di sini ada STP port state. STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja STP. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis STP port state. Yang pertama ada blocking, jadi port itu diblokir agar tidak terjadi looping. Yang kedua ada listening, itu tuh kayak port mulai mendengarkan informasi jaringan. Lalu yang ketiga ada learning, itu tuh portnya mulai mempelajari alamat MAC. Lalu ada forwarding, yang keempat ini tuh portnya itu aktif mengirim dan menerima data. Yang kelima ada disabled, itu tuh port tidak aktif digunakan. Nah, jadi segitu aja penjelasannya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya buat mengkonfigurasikannya. Nah, ini aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, teman-teman. Dan aku di sini bakalan bikin 3 topologi, dan yang
topologi pertama ini, aku akan memberikan contoh kondisi saat STP dinyalakan kembali, sehingga kita bisa melihat salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Nah, di sini kita akan pakai 2 switch sama 2 PC. Lalu kita sambungin dulu pakai kabel otomatis. Nah, di sini di fast Ethernet 0/2 ini ada yang oranye ini, itu pertanda bahwa portnya terblocking ya. Nah, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya, ke switch 1. Ini kita host name-nya kelas saja. VLAN 1. Nah, ini karena kenapa VLAN 1? Karena di setiap topologi atau jaringan itu diawali dari VLAN 1. Terus kita IP Nah, habis itu kita ke switch yang kedua. Sama. Terus. Nah, sekarang kita masukin kasih IP di PC keduanya. Kita pakai kelas C. Nah, ini kalau sudah diberi IP, kepencet. Sekarang kita coba ke mode simulation-nya. Bentar. Nah. Terus kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini bisa dilihat dari PC 0 ke switch 1, lalu dia ke switch 2. Nah, dari switch 2 nggak langsung ke PC 1, tapi ke switch 1 dulu, lalu ke switch 2 lagi nanti teh. Kita percepat aja tuh mereka terus aja bolak-balik kayak gitu, saling lempar.
pada akhirnya, dan di sini mereka akan saling lempar. Kita pause aja karena pada akhirnya mereka akan violent gitu. Jadi yang barusan itu adalah contoh yang no spanning. Sekarang kita coba yang pakai spanningnya ya. Coba kita cek. Kita ke switch 1. Spanning. Nah, oke, udah kita close, terus ke switch yang keduanya. Nah, ini kita langsung kirim aja pesannya. Nah, ini udah successful ya. Jadi tadi adalah perbedaan ketika kita nggak pakai spanning sama yang pakai spanning. Nah, jadi mungkin itu aja penjelasan yang di topologi pertama. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita di topologi kedua. Aku bakalan ngasih contoh bahwa setiap VLAN bisa mempunyai jalur sendiri dengan root bridge yang diatur manual agar jaringannya lebih rapi dan tidak terjadi looping. Nah, ini di sini aku pakai 3 switch sama 3 PC ya. Ini. Bentar. Sekarang kita kasih kabel. Nah, lalu kita masuk ke switch yang paling atas ini, atau yang switch yang pertama. Kita masuk di enable configuration terminal, terus VLAN 2, name VLAN 2, terus kita masukin interface FA0 slice 3. Ini tuh di sini. Yang mana sih? Nah, ini. Terus kita masuk ke switch port mode access. Terus switch port access VLAN 1, terus interface FA0 slice 1 sama FA0 slice 2. Nah, ini. Bentar, mana sih? Nah, ini. Terus kita masuk ke switch port mode trunk. Terus kita masuk ke spanning,
streaming mode PVST. Terus kita spending refilan 1 root primary. kita masukin interface FA0 slide 1, terus masukin spending cos 19. Habis itu kita exit, ini masih exit lagi 2 kali, lalu kita cek pakai perintah yaitu show spending tree. Nah, ini bisa dilihat ya, FA0 slide 1 sama slide 3 itu semuanya aktif. Jadi intinya semua VLAN punya jalur masing-masing yang diatur secara manual agar tidak terjadi looping. Nah, sekarang kita lanjut ke topologi yang ketiga. Nah, sekarang kita udah di topologi yang ketiga, kita masuk. Aku di sini akan kasih contoh cara kerja spanning tree protocol atau PVST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Nah, di sini aku pakai 2 switch dulu. Nah, jadi kayak gini. Nah, lalu kita masuk ke switch yang pertama. Terus kita konfigurasiin dulu spending mode PVST. Lalu kita masuk ke switch yang kedua. Ini juga sama. Habis itu kita masuk ke switch yang pertama lagi. Tapi kita exit dulu, lalu kita kasih perintah show spanning tree interface FA0 slice 2. Ini tuh kita pakai yang kena blocking ini nih. Nah, yang ini. Kita enter. Maaf. Nah, ini bisa dilihat ya, pada VLAN 1 ini statusnya ini terblokir. Nah, coba kita cek ke interface FA0 slide 1. Nah, di yang sini ini statusnya forward ya teman-teman, atau aktif. Lalu
kita close dulu. Di sini kita tunggu tuh perangkat tambahan, yaitu satu switch sama satu PC. Kita tambahin dulu ya. Switchnya di sini aja. Nah, lalu kita konfigurasiin dulu ke switch yang ketiga. Enable spanning tree mode BVST. Terus kita pakai interface FA0 slice 3. Habis itu kita masukin spanning tree port face. Nah ini bisa dilihat ya, ini tuh ada tulisan warning atau peringatan kayak gitu. Nah langsung kita close dulu, terus kita masuk ke switch yang kedua. Terus kita masukin juga yang kayak tadi. FA0 slice 3 juga ya. Lalu kita masukin spanning tree port face juga. Di sini juga nih tulisannya warning. Nah, lalu buat konfigurasi terakhir kita exit dulu. Terus masukin show spanning tree interface FA. Detail. Terus kita enter. Salah kah? Nah, salah. Bentar. Nah, salah, ini harusnya ada detailnya. Slice 3 detail. Nah, di sini bisa dilihat ada costnya itu 19, priority-nya 128, dan root bridge-nya itu 32769. Nah, untuk yang terakhir kita masukin juga show spanning tree summary. Nah, di sini udah ya. Ini di VLAN yang ini dan VLAN yang di bawahnya sini. Ini forwardingnya ada sama-sama 3 dan STP aktifnya sama-sama 3.
Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan modul 10 tentang STP kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan selalu menonton video-video penjelasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're